Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga pada detik ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa hadir di dalam salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul biqa'i fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan untuk bisa hadir bermajelis ilmu, menikmati maidatur rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala fi raudhah min riyadil jannah, di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan harapan mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui di majelis ilmu ini dan ibadah lainnya kelak di yaumil qiyamah mudah-mudahan bisa memberikan kesaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa layak mendapatkan ridhonya dan mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita sebagai ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula pada kesempatan di siang hari ini kita juga diberikan kemuliaan bisa bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam, satu di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana hari ini kita memasuki bulan haram yang kedua dari 4 bulan haram setelah bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan apa, Pak? Rajab, terus? Nah, kalau ingin mudah menghafal, Pak, ya 4 bulan haram ini disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu mutawaliyat wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram yang dimuliakan ini 3 bulannya berturut-turut, ya, dan 1 bulannya terpisah, yaitu bulan Rajab antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Nah, yang berturut-turut adalah bulan yang ke-11, ke-12 dan ke-13. Enggak ada bulan ke-13, Pak. Bulan ke-1. Ke-11, ke-12, ke-1, ya. Enggak ada bulan ke-13. Ya, ada gaji ke-13, Pak. PNS. Nah, jadi bulan ke-11, ke-12, ke-1, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang terpisah bulan ke-7, yaitu bulan Rajab antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Tapi kalau dari sisi urutannya, Pak, di bulan Hijriyah, ya, tahun 1446 Hijriyah, maka kita hari ini berada di bulan haram yang kedua, yaitu bulan Rajab setelah Muharram. Jadi bulan yang pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Zulqa'dah, dan keempat Zulhijjah, ya. Nah, maka ketika kita memasuki bulan mulia seperti ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua, ya, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah berfirman, "Dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum." Bahwa Allah menetapkan bulan-bulan ini punya keistimewaan sebagai bagian dari ad-dinul qayyim, bagian dari ketentuan agama Allah, dan karena itulah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kita menzalimi diri sendiri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, "Inna dzamba wa ajral amali shalihi fihinna a'zam." Sesungguhnya dosa dan amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa dan amal soleh di bulan Rajab tidak sama nilainya dengan dosa dan amal soleh di bulan Jumadil Akhir sebelumnya. Ya, karena itu kita berharap mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Kemudian juga dijaga dari setiap dosa dan maksiat, dan tentu kita berharap diberikan panjang umur untuk bisa bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas ya seri kajian Ahkamul Ahwal Asy-Syakhsiyah atau fikih yang terkait dengan al-muamalah al-usariyah, interaksi di antara anggota keluarga atau fikih keluarga, di mana hari ini kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya sudah kita mulai sebenarnya, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban yang kedua ya antara anggota keluarga. Jadi kalau yang pertama kita sudah pernah bahas Pak tentang hak dan kewajiban antara hubungan suami istri. Lalu yang kedua, pola hubungan yang kedua adalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Yang mana hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ini pada pertemuan sebelumnya Pak ya, pertemuan tahun lalu. Udah setahun ini Pak kita baru bertemu ya. Pertemuan tahun lalu kita sudah bahas yang posisi pertama, yaitu terkait dengan hak orang tua yang merupakan kewajiban atas anak. Nah sekarang kita akan bahas posisi yang keduanya, yaitu kewajiban saya keliru, kewajiban anak yang merupakan hak orang tua pada yang pertama ya, dan yang kedua yang hari ini akan kita bahas adalah kewajiban orang tua yang merupakan hak anak. Nah, jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang hak orang tua, maka hari ini kita akan membahas tentang hak anak. Nah, disinilah kita mungkin di sini kebanyakan yang hadir Pak adalah para orang tua yang memiliki anak ya. Namun kalau misalnya ada di antara kita yang mungkin sudah bertahun-tahun menikah, lalu Allah belum takdirkan memiliki anak, ya kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa memiliki anak ya. Dan jangan ikuti mazhab free child ya. Ini mazhab yang tidak sejalan dengan ajaran Islam ya, karena hakikatnya Islam sangat menganjurkan setiap muslim itu memiliki keturunan. Kata Nabi SAW, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku sangat senang ketika umatku sangat banyak nanti di hari kiamat ya. Jadi kita berharap bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Nah, tetapi jamaah sekalian, di sisi yang lain, anak ini Pak, selain dia sebagai karunia, juga merupakan satu ibtila ya, satu batu ujian. Ya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, jika kita kemudian bisa selamat dari ujian tersebut dan menjalankan apa yang Allah tuntut ya di dalam ujian anak ini tadi, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan berbahagia nanti di yaumil qiyamah, karena bisa mendapatkan banyak pahala yang bisa jadi Pak kita tidak sadari. Karena di dalam suatu hadis ya, sebelum saya masuk kepada kewajiban orang tua atas anaknya, dalam suatu hadis Nabi SAW itu pernah mengatakan, al-waladu min kasbih, anak itu merupakan hasil usaha dari orang tuanya. Artinya Pak, setiap perbuatan baik dan amal soleh yang dilakukan seorang anak, kalau itu adalah melalui didikan orang tuanya, meskipun anak itu tidak meniatkan pahalanya untuk orang tuanya, maka pasti tetap mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Makanya ketika kita misalnya membaca hadis Pak, bahwa terputus amal seorang hamba ketika dia meninggal, salah satunya kecuali doa anak soleh. Ini kan kesannya Pak, yang mengalir pahalanya kepada orang tua kan adalah kalau anak ini sengaja berdoa dan diniatkan dialirkan kepada orang tuanya. Padahal ada hadis lain yang menjelaskan Pak, walaupun sang anak tidak meniatkan untuk orang tuanya, tapi ketika dia beramal soleh dan itu hasil didikan orang tuanya, maka itu pun mengalir kepada orang tuanya. Ya, karena Nabi mengatakan tadi, al-waladu min kasbih, anak itu hasil usaha dari orang tuanya. Jadi minimal Pak, minimal ini ya, saya yakin insya Allah semua bisa lakukan Pak. Orang tua misalnya Pak, minimal mengajarkan bismillahirrahmanirrahim kepada anaknya. Kalau masih terlalu berat Pak ngajarin bismillahirrahmanirrahim, ajarin kata bismillah aja. Mudah nggak Pak ngajarin bismillah sama anak Pak? Tapi kadang banyak orang tua Pak malah menyerahkan anaknya yang untuk mengajarkan minimal kata bismillah ini kepada gurunya gitu ya. Padahal bagi orang tua bukan hal yang sulit mengajarkan anak untuk membaca bismillah. Dan setiap waktu sang anak membaca bismillah Pak, sebelum makan, ketika melakukan aktivitas, sebelum melakukan hal-hal yang baik, maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Apalagi kalau yang kita ajarkan Pak bukan hanya bismillah, tapi kita ajarkan surah Al-Fatihah misalnya. Setiap kali dia sholat membaca Al-Fatihah, pahalanya mengalir kepada
orang tuanya. Apalagi amal-amal lain yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Nah, jadi sekali lagi ini investasi. Anak ini adalah investasi bagi orang tuanya yang harus betul-betul kita perhatikan. Tapi sebaliknya akan menjadi bumerang dan menjadi musibah dan kesengsaraan kalau kita mengabaikan hak-hak anak ini nanti di yaumil qiyamah. Ya. Baik, teman sekalian, lantas apa saja ya hak-hak dari seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya? Pada pertemuan yang lalu Pak, saya pernah menyampaikan ya, ada satu ungkapan birra abna'aka ya birruka abna'uka. Ya. Ada ungkapan mengatakan berbaktilah engkau kepada anakmu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Ya. Jadi kita jangan hanya menuntut anak kita berbakti kepada kita Pak, tapi kita sendiri tidak berbakti kepada anak kita. Ya, karena fajazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mitluha, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang buruk itu akan dibalas dengan keburukan. Jadi kalau kita tidak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka janganlah menyalahkan anak kita kalau kemudian mereka durhaka kepada kita. Ya, karena hakikatnya apa yang dilakukan oleh anak kita Pak pada dasarnya adalah hasil dari usaha kita sendiri. Baik, nah terkait dengan apa saja hak anak ya yang hendaknya ditunaikan oleh orang tuanya, maka setidaknya jamaah sekalian kita bisa bedakan dalam 3 fase ya, bisa kita bedakan dalam 3 fase. Walaupun di awal saya ingin mengatakan juga Pak, terkait dengan hak anak ini nanti ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah ya. Jadi hak-hak anak yang akan kita bahas ini tidak selalu hukumnya semuanya wajib. Nanti ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Tapi intinya itu merupakan hak anak yang mestinya kita bisa lakukan. Nah, ada 3 fase. Fase yang pertama adalah hak anak sebelum sang anak itu lahir, pramilat. Ya, kalau dalam bahasa pendidikan hari ini disebut pranatal, Pak. Ya, kita Islamkan bahasanya, Pak, jangan pranatal, pramilat. Walaupun sebenarnya milat sama natal artinya sama, ya, yaitu kelahiran, ya. Jadi pramilat itu maksudnya adalah apa yang hendaknya dilakukan dalam tanda kutip calon orang tua sebelum sang anak lahir. Nah, di situ kita sudah wajib Pak menjalankan sesuatu yang merupakan hak mereka untuk kita tunaikan, ya. Lalu yang kedua pasca milad, ketika anak nanti lahir, dan yang ketiga dalam masa proses pertumbuhan. Sampai mereka nanti akan bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, yang mana dosa dan pahala tidak lagi dibebankan kepada orang tua. Karena di dalam Islam juga dikatakan, dalam Al-Qur'an disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, termasuk dosa siapa? Anaknya. Tapi sebelum masa itu Pak, maka perbuatan anak itu hakikatnya tergantungkan kepada orang tuanya. Ya, anaknya berbuat dosa, maka orang tuanya ikut berbuat dosa. Anaknya berbuat amal soleh, bapaknya juga atau orang tuanya juga dapat pahala dari perbuatannya. Sampai pada batas dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yaitu paling tidak sampai umur akil balik. Nah, jadi maka ini masa tumbuh ini juga harus kita perhatikan. Nah, apa saja jemaah sekalian ya dari ketiga fase ini hak-hak mereka. Untuk hak mereka sebelum mereka lahir, Pak, ya, sebelum mereka lahir ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah mencari pasangan yang soleh. Ya. Mencari pasangan yang soleh. Artinya Pak, yang namanya mendidik anak itu tidak hanya bisa dilakukan oleh ayah saja atau ibu saja. Ini merupakan satu kolaborasi yang harus kerjasamanya baik, gitu ya. Ya kalau misalnya bapaknya soleh, ibunya nggak soleh Pak, ya nggak sempurna nanti bagaimana mereka mendidik anak tersebut, ya. Maka harus kemudian dipastikan sebagai orang tua, sebagai seorang calon suami memastikan calon istrinya adalah yang soleha atau sebaliknya, ya. Nah, ini disebutkan dasarnya adalah hadis di mana Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Bahwa dunia ini adalah kesenangan dan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya, dalam arti jemaah sekalian, kita dituntut sebagai seorang laki-laki ketika hendak menikah dan nantinya kita memiliki anak, pastikan bahwa yang mendidik anak kita itu adalah perhiasan yang terbaik, yaitu seorang wanita yang soleh. Nah, tapi dalam konteks ini Pak, bukan hanya dibebankan kepada calon suami, ya, sebenarnya juga termasuk calon istri juga. Bahkan Pak, mencari pasangan yang soleh itu pun beban orang tuanya. Jadi kita ini Pak, sebagai orang tua memiliki anak yang siap nikah, termasuk dibebankan kepada kita sebagai orang tua dan wali Pak, untuk memastikan calon menantu kita adalah menantu yang soleh, ya. Maka jangan kita sembarangan kemudian memilih pasangan atau memilihkan pasangan untuk
anak kita. Karena wali yang kemudian membiarkan anaknya memilih pasangan sembarangan ikut bertanggung jawab. Khususnya seorang ayah yang akan menikahkan anak perempuannya. Nah, dalam hal ini standarnya adalah kesolehan. Dan kesolehan itu Pak, maknanya adalah keistiqomahan seseorang di dalam beramal soleh. Ya, atau secara zahirnya dia istiqomah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Saya teringat Pak dengan satu nasihat dari salah seorang guru saya dulu, Dr. Muslim Abdul Karim ya. Beliau mengatakan kepada kita para mahasiswanya saat itu, zawwij rajulan salihah in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadlimha. Saya tidak tahu nih sumber ucapannya dari mana Pak, ya, tapi dari sisi makna bagus. Kata beliau, zawwij rajulan salihah in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadlimha. Wahai para ayah, nikahkanlah anakmu dengan orang yang soleh. Seandainya pasangan yang soleh ini Pak mencintai pasangannya, mencintai istrinya atau suaminya, maka ia akan memuliakannya. Tapi seandainya pun ia tidak mencintai, karena cinta tidak bisa dipaksakan, ya, yang penting kesolehan. Kalaupun seandainya orang tua menikahkan dengan pasangan yang soleh, tapi dia belum muncul rasa cinta dalam hatinya, minimal Pak dia tidak akan mendolimi pasangannya. Karena dia tahu bahwa mendolimi pasangan termasuk dosa besar. Ya, maka nikahkanlah kepada orang yang soleh. Kalau ia mencintainya, maka ia akan muliakan pasangannya. Tapi kalau dia tidak mencintainya, karena mungkin butuh waktu, maka paling tidak minimal dia tidak mendolimi pasangannya. Nah, jadi karena sesungguhnya di dalam Islam itu Pak, pernikahan tidak selalu didasarkan kepada rasa cinta, ya, tapi adalah rasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jadi yang pertama, hak anak yang harus kita tunaikan adalah mencari pasangan yang soleh yang bisa bekerja sama untuk mendidik anak ini menjadi seorang yang baik. Yang kedua, jemaah sekalian, bukan hanya pasangan yang soleh Pak, tapi juga berusaha menghadirkan lingkungan yang baik untuk masa tumbuh anaknya nanti, ya. Ada satu riwayat hadis. Walaupun sebenarnya riwayat hadis ini Pak banyak yang menilai lemah secara sanad ya, tetapi secara makna suatu yang tidak bermasalah secara syariat. Jadi Nabi SAW Pak menyampaikan kepada kita ada 3 standar kebahagiaan seorang manusia. Artinya Pak, kalau seorang manusia sudah mendapatkan ketiga hal ini di dunia ini, jangan mengeluh ya tentang apa yang dia lakukan di dunia ini. Tapi sebaliknya, kalau ketiga hal ini dia tidak dapatkan atau mendapatkan sesuatu yang buruk bertentangan dengan 3 hal ini, ya maka bersabarlah. Ya. Karena seorang hamba itu antara 2, antara bersyukur atau bersabar. Kata Nabi SAW, min sa'adati ibni Adam thalatha wa min syiqwati ibni Adam thalatha. Di antara kebahagiaan seorang manusia kalau dia mendapatkan 3 hal, dan kalau dia kemudian mendapatkan 3 yang bertentangan, maka dia mendapatkan kesengsaraan. Apa ketiga hal itu? Yang pertama, kebahagiaan seorang hamba Pak adalah ketika dia mendapatkan almar'atus sholihah, istri yang saleh. Sebaliknya, kesengsaraan seseorang ketika dia mendapatkan almar'atus su, istri yang tidak saleh. Ya, istri yang saleh yang ketika dia tinggalkan bekerja dia tidak merasa khawatir karena dia bisa menjaga amanah di rumah. Tapi kalau istrinya tidak soleh, Pak, dia ketar-ketir ini. Bisa jadi banyak orang masuk ke rumahnya nggak dia tahu gitu kan. Bisa jadi pasangannya selingkuh dan seterusnya. Nah, maka bersyukurlah kalau kita punya istri yang bisa menjaga amanah ketika tidak bersama dengannya. Yang kedua, Pak, al-maskanus sholih. Yang kedua ini poin untuk anak ya, poin untuk anak. Al-maskanus sholih, tempat tinggal yang baik dan nyaman. Maka kesengsaraannya kebalikannya, yaitu al-maskanus su, yaitu tempat tinggal atau tempat yang tidak nyaman. Nah, ini poin bahwa di antara kebahagiaan yang harus kita hadirkan untuk anak adalah tempat yang nyaman untuk dia bisa tumbuh dengan baik. Ya. Nah, ini artinya haknya mereka adalah kita hadirkan lingkungan yang baik. Dan yang ketiga Pak, yang ketiga kalau kita mendapatkannya juga, maka insya Allah termasuk orang yang berbahagia, al-markabus sholih, kendaraan yang nyaman. Ya. Tapi sebaliknya, kesengsaraan adalah al-markabus su, mendapatkan kendaraan yang buruk, yaitu kendaraan yang sering mogok dan akhirnya semua isi ragunan keluar di mulutnya Pak. Nah, ini kan akhirnya tidak baik dalam diri kita. Nah, jadi kalau kita punya kendaraan yang baik, kendaraan yang buat kita nyaman, ya nyaman ini nggak mesti mahal Pak, nggak mesti sesuatu yang bernilai besar gitu. Yang penting tidak membuat kita melaknat, tidak membuat kita mengeluarkan kata-kata yang buruk ketika mendapatkan musibah, misalnya kendaraan kita bermasalah. Ya, tapi kalau Allah uji Pak dengan kendaraan yang tidak baik, ya sabar saja dengan kondisi seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang muslim Pak di dunia ini sudah dapat 3 hal ini,
Ya, ngapain kita ngeluh dengan kondisi hidup kita? Pasangan yang baik, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Nah, maka ini kata Nabi SAW adalah diantara bentuk kebahagiaan seorang manusia. Ya. Nah, tapi dari poinnya yang kita ambil Pak adalah lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang sang anak menjadi anak yang baik. Ya. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi cuma 2 saja ya hal yang kita siapkan untuk kehadiran anak yang nanti lahir, yaitu pasangan yang baik dan lingkungan yang baik. Nah, ketika sang anak ini lahir Pak, maka kita hendaknya juga memenuhi beberapa hak mereka, walaupun nanti ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Yang pertama adalah disunnahkan ya, sang anak ini pertama kali yang ia dengar ketika lahir adalah kalimat tauhid, yaitu dengan kita mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, jadi kata Nabi SAW, man wulida lahu maulud fa adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Kata Nabi, siapapun yang lahir baginya anak, hendaknya ia mengazani telinga kanannya dan mengiqamahi telinga kirinya. Dan dengan itu sang anak akan tidak bisa diganggu oleh satu syaitan khusus Pak, yang suka mengganggu bayi yang baru lahir, namanya disebut ummus sibyan. Nah, jadi sibyan itu sebenarnya nama jin ya Pak ya. Padahal ini dipakai jadi nama penyanyi mana tuh? Ya, si Sabian ya. Itu nama jin sebenarnya Pak, ummus sibyan ya. Ya, jadi ummus sibyan ini ya, tapi kadang itulah Pak, banyak masyarakat kita itu kasih nama anaknya tapi nama jin itu ya. Termasuk Pak, di masyarakat kita banyak nggak Pak? Ada anak perempuan diberi nama Bilqis. Nah, itu Bilqis itu nama jin itu Pak. Ya, istrinya Nabi Sulaiman alaihissalam gitu ya. Ada satu riwayat mengatakan Pak, Bilqis ini riwayat Israiliyat ya, artinya belum bisa dipastikan kebenarannya. Bilqis ini diriwayatkan adalah seorang anak dari peranakan ibu yang manusia, bapak yang jin. Makanya di dalam kitab-kitab fikih Pak, para ulama mengatakan bukan suatu yang mustahil terjadi pernikahan antara manusia dan jin. Ya, seperti difatwakan juga oleh Imam Malik bin Anas ketika beliau pernah ditanya, bolehkah seseorang itu menikah dengan jin? Ya, manusia nikah dengan jin? Ya, kata Imam Malik bin Anas, ya boleh, gak ada masalah. Hanya saja aku tidak suka. Ya, kata Imam Malik, kenapa tidak suka? Karena aku tidak suka ketika anaknya lahir dia ditanya siapa bapakmu gitu. Akhirnya dia jawab bapaknya jin. Tapi ini bukan hal yang mustahil Pak. Maka ada satu riwayat Israiliyat itu mengatakan bahwa Bilqis ini adalah lahir dari hubungan manusia dan jin. Makanya ada juga satu Israiliyat mengatakan Pak, biasanya kalau lahir dari unsur jin itu tidak sempurna penciptaannya. Ya, artinya tidak normal layaknya manusia. Makanya kemudian satu riwayat mengatakan ketika kita tahu ada cerita ya bahwa Bilqis ini kemudian memasuki istana Nabi Sulaiman, lalu di situ melewati lantai yang ada di dalamnya air itu kan, lalu tersingkaplah betisnya. Nah, kenapa kemudian tersingkap betisnya Pak? Itu sebenarnya ada riwayat mengatakan untuk menginformasikan atau untuk memberitahukan bahwa ini adalah anak dari jin. Karena betis si Bilqis ini Pak penuh dengan bulu. Padahal perempuan itu betisnya berbulu apa enggak Pak? Tapi ini sekali lagi Pak ya, bukan berarti sesuatu yang pasti ya. Ini namanya disebut riwayat Israiliyat. Ya, riwayat Israiliyat itu maksudnya riwayat dari cerita-cerita Bani Israel. Ya, kita belum bisa memastikan kebenarannya. Nah, tapi intinya jemaah sekalian, kadang banyak di antara umat Islam memberi nama anaknya dengan nama jin. Tapi bukan berarti nggak boleh Pak ya. Bisa jadi nama jin itu baik di kalangan jin ya. Maknanya bagus itu, bukan berarti tidak boleh. Nah, jadi sekali lagi ada jin yang secara khusus mengganggu anak ketika baru lahir, namanya disebut ummus sibyan. Dan cara kita membentengi anak kita dari gangguan ini salah satunya adalah dengan memperdengarkan suara azan dan iqamah. Ada yang tahu jemaah sekalian siapa Pak satu-satunya manusia yang tidak bisa disentuh jin Pak ketika dia lahir? Semua bayi itu disebutkan dalam riwayat disentuh oleh jin. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, kecuali seorang manusia. Allah berikan kepadanya penghalang ketika ia lahir dari gangguan jin ini tadi. Ada yang tahu Pak siapa namanya? Hah? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini tidak bisa disentuh oleh jin. Tapi apakah kemudian ada selain Nabi Isa Pak? Wallahu alam. Karena Nabi menyebutkan hanya Nabi Isa. Bisa jadi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi ketika menyebutkan seseorang itu bukan untuk membatasi kadang Pak. Ya. Kalau Nabi Isa saja dapat kemuliaan seperti itu, ya apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, termasuk hak dari sang anak adalah ketika dia lahir diakikohi ya dan dicukur rambutnya ketika akikah tersebut. Kata Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikatihi tudbau anhu yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma.
Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7 dan dicukur rambut serta diberi nama. Nah, jadi di antara hak anak adalah 3 hal kalau dalam hadis ini Pak ya. Dipotongkan akikah, kedua dicukur rambutnya, dibersihkan rambutnya, dan yang ketiga diberi nama. Ya, tapi dalam hal ini jamaah sekalian, hukum akikah menurut kebanyakan ulama hukumnya sunnah. Hanya mazhab Zahiri saja yang mengatakan wajib. Adapun 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan akikah hukumnya sunnah. Tapi Pak, kesunnahannya kalau tidak kita lakukan sebagai orang tua, hakikatnya kita merugi. Walaupun hukumnya sunnah Pak, orang tua tidak berdosa ketika dia tidak melakukan padahal mampu, tapi pada dasarnya dia merugi. Jadi kita jangan membayangkan Pak, meninggalkan sunnah itu kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Meninggalkan sunnah tidak berdosa, tapi dia bisa merugi. Kenapa merugi Pak? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyebutkan apa makna dari seorang anak itu digadaikan sebelum diakikahi. Maknanya 2 Pak. Makna yang pertama, anak itu ketika belum diakikahi dan maknanya tergadaikan adalah dia mudah diganggu oleh syaitan. Jadi akikah itu kata Imam Ibnu Qayyim Pak sebagai salah satu di antara cara kita untuk menjaga anak dari gangguan syaitan. Setelah tadi diazani, diiqomai kan nanti proses tumbuhnya juga tetap diganggu gitu kan. Maka penjagaannya itu lewat akikah. Dan yang kedua Pak, nah ini yang paling penting Pak. Orang tua yang tidak melakukannya tidak berdosa tapi merugi. Ya, makna tergadaikan adalah sang anak kata Imam Atha ibn Abi Rabbah tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di yaumil qiyamah. Jadi akikah ini tujuannya adalah sebagai sarana agar anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah artinya Pak, kalau orang tua nggak dapat syafaat anak, dosa nggak? Orang tua Pak nggak dapat syafaat anaknya, dosa nggak? Nggak dosa, tapi rugi nggak? Rugi. Nah itulah makna dari mengamalkan sunnah. Nah, jadi kita jangan membayangkan, wah sunnah nggak apa-apa lah, nggak usah dilakukan gitu kan. Nah, padahal akikah ini sangat penting untuk kita bisa dapat syafaat mereka. Kapan batas akikah Pak? Apakah akikah itu hanya sampai umur 7 hari dari kelahiran anak, atau boleh nggak akikah itu sampai umur balik atau bahkan lebih? Artinya begini Pak, boleh nggak akikah atas anak yang umurnya udah 60 tahun? Nggak ada Pak. Akikah anak umur 60 tahun. Akikah itu sendiri. Jawabannya boleh Pak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Pak, akikah untuk yang sudah umur balik, lewat balik itu boleh. Tapi bedanya kalau si anak itu belum berumur balik, niat akikahnya kepada bapaknya. Jadi ketika dia sembelih kambing, niat akikahnya bapaknya yang berniat. Karena anak yang belum balik kan belum bisa berniat. Tapi ketika dia sudah lewat umur balik Pak, maka dia akan menyembelih kambing, niatnya dia sendiri. Masalah siapa yang membeli kambingnya, terserah. Itu bisa dari harta orang tuanya, bisa dari harta anaknya. Tapi ketika kita bicara ibadah yang ada rukun niat, maka niat ketika si anak sudah balik itu bukan kepada bapaknya, tapi kepada si anak. Nah jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, saya seorang anak yang belum diakikahi, padahal umurnya ada 60 tahun Pak. Boleh nggak apa-apa gitu. Tapi yang niat adalah dirinya sendiri ya. Jadi intinya akikah ini Pak batasnya tidak ada batas umur ya, sampai meninggal pun bisa sampai menjelang wafat pun bisa diakikahi. Baik, kemudian yang ketiga Pak, memberi nama yang baik kepada sang anak dan disunnahkan melakukan tahnik ya. Nah ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari, di mana Abi Musa Al-Asy'ari ini pernah diriwayatkan memiliki seorang anak yang baru lahir. Beliau mengatakan ya wulida li gulam, aku memiliki anak yang baru lahir, fa'ataitu bihin Nabi SAW fasammahu Ibrahim. Maka aku datang kepada Nabi dan Nabi memberikan nama untuk anakku dengan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamrah. Lalu kemudian Nabi SAW melakukan tahnik dengan kurma. Ya, tahnik itu artinya Pak dikunyah oleh orang yang soleh. Setelah itu bekas kunyahannya itu diolesi di atas rongga-rongga atau di dalam rongga-rongga mulut sang bayi. Nah itu namanya disebut dengan tahnik. Wada'alahu bil barakah wadafa ilaihi. Lalu kemudian didoakan keberkahan dan akhirnya diserahkan kembali kepadaku. Nah dari hadis ini Pak ada beberapa amalan sunnah yang disimpulkan oleh para ulama ya. Yang pertama Pak, amalan sunnahnya adalah sang anak ini diberi nama, kalau bisa nama ini yang memberikan adalah orang soleh. Ya, artinya boleh saja bapaknya atau ibunya ngasih nama gitu Pak ya. Tapi tapi dianjurkan kita datangi orang soleh minta pendapat. Kira-kira siapa apa anak yang nama yang baik untuk diberikan kepada sang anak. Ya karena bisa jadi Pak, kadang ada orang tua ngasih nama anak sembarangan Pak. Pokoknya dia buka Al-Quran, apa yang terlihat di Al-Quran itulah jadi nama anaknya misalnya. Nah ini kan kadang orang kayak gitu Pak. Ya, pas dibuka di dalam Al-Quran ketemu apa Pak? Hah?
Ya ayyuhal kafirun misalnya Pak. Ini kasih nama ya kafirun. Karena ini masalah gitu. Jadi artinya harus tahu artinya apa gitu ya. Saya punya teman Pak, itu nama anaknya itu ya ngambil dari Al-Qur'an ya. Tapi itu diambil dari 2 kata di dalam ayat Al-Qur'an Pak. Jadi teman saya itu namanya Nabasir. Saya tanyakan apa arti Nabasir? Lalu dia cerita, dulu bapak saya ngasih nama anak karena buka Quran, ketemu ayat innallaha bima ta'maluna basir. Gitu. Diambilnya nabasirnya gitu ya. Nabasir gitu kan. Nah ini kan 2 kata yang terpotong gitu ya. Nah, makanya jangan sembarangan kita kasih nama anak gitu. Ada juga teman saya, salah seorang dosen di kampus itu pernah cerita juga. Ya, dia bilang ada teman saya punya anak namanya Tulil, Pak. Tulil. Ditanya, "Di mana? Apa makna Tulil ya?" "Oh, saya dapat syair dari sholawat," katanya gitu kan. Yaitu syair ilahilas tulil firdausi ahla. Ilahilas tulil, diambilnya tulilnya gitu. Ya, mending kasih nama Firdaus daripada tulilnya gitu kan. Nah, jadi maka jangan sembarangan kita memberi nama. Nah, agar tidak salah Pak, sebaiknya datangi orang yang paham ilmunya gitu ya. Biar diberi nama yang baik, dan sebaik-baik nama kata Nabi SAW Pak adalah nama anak yang diawali dengan kata Abdun. Ya, bisa Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razzaq, Abdul Fattah. Artinya Pak, masih ada 99 nama gitu ya, yang kita nggak usah sulit-sulit cari, tinggal tambahkan kata Abdunnya saja. Nah itu kata Nabi sebaik-baik nama untuk seorang anak ya. Baik, kemudian dikhitan ya, si anak kemudian dikhitan. Nah ini berdasarkan praktek Nabi di mana beliau mengkhitan cucunya pada umur ke-7 hari. Tapi nanti yang jadi masalah Pak, ini Nabi SAW ketika mengkhitan cucunya ini tadi termasuk mengakikohi ya, cucunya beliau yang bernama Hasan dan Husain. Apakah ini sebagai dasar bahwa kakek juga ikut tanggung jawab terhadap khitan dan akikoh sang cucu, atau sebenarnya dalam hal ini Nabi Muhammad sebagai seorang mertua membantu menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, karena nanti para ulama berbeda pendapat sebenarnya siapa sih yang terbebani untuk akikoh dan khitan seorang anak? Apakah hanya bapak kandung saja atau ikut juga termasuk kakeknya ke atas? Ya. Nah, tapi intinya Nabi SAW mengkhitan kedua cucu beliau. Lalu yang berikutnya Pak, memberikan asupan ASI ya rodok. Nah, mungkin kita tutup di sini nih, waktu juga habis ya, udah mau habis. Jadi asupan ASI atau rodok ini termasuk hak anak, di mana Allah berfirman dalam Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Kalau bisa 2 tahun ya, tapi kalau bisa tidak lebih dari 2 tahun. Kurang dari itu nggak ada masalah, tapi kalau bisa 2 tahun. Nah, pertanyaannya Pak, ASI itu kewajiban bapak atau kewajiban ibu? Siapa Pak? Kewajiban bapak atau kewajiban ibu? Semua ulama sepakat Pak, pemberian ASI kewajiban bapak. Nah, tapi mungkin orang agak bingung Pak, emang bapak bisa ngasih ASI? Bukan itu maksudnya Pak ya. Jadi kewajiban bapak itu Pak, maksudnya adalah ya lewat jalur nafkahnya kepada sang ibu. Atau seandainya Pak suami istri bercerai dan mereka memiliki anak yang masih dalam masa umur diberi ASI, maka sang mantan istrinya tetap wajib diberikan sesuatu, tapi bukan sebagai nafkah Pak, namun sebagai uang jasa. Karena kewajiban ASI itu masuk bagian apa? Nafkah. Maka hakikatnya yang terbebani bukan ibunya, tapi terbebani siapa? Ayahnya. Seandainya ibunya tidak mau memberikan air ASI Pak, tetap wajib bapaknya memberikan air ASI meskipun lewat jalur ibu susuan. Nah, jadi inilah yang dimaksud bahwa ASI itu bukan kewajiban ibu tapi kewajiban ayah ya. Baik, ini dari sisi saat proses lahir. Dan terakhir ya kita tutup Pak, agak sedikit cepat, yaitu terkait dengan proses tumbuhnya. Nah, ketika masa tumbuh Pak, apa yang menjadi hak anak? Pertama, pengakuan nasab ya. Tidak boleh kita mengingkari nasab anak kita sendiri. Ini hak mereka. Karena Nabi juga memberikan peringatan yang tidak mengakui nasab anaknya, fal jannatu alaihi haram. Maka haram atasnya surga. Ya, bisa jadi Allah takdirkan dia diuji dengan anak yang mungkin cacat, maka tidak boleh diingkari nasabnya. Baik, kemudian yang kedua Pak, diberi nafkah. Ya, ini nanti kaidah tentang nasab nafkah mungkin kita akan bahas lebih detail insyaallah. Lalu yang ketiga adalah memberikan hadonah, pemeliharaan, ya termasuk pendidikan yang baik. Dan yang terakhir adalah memberikan hak perwalian. Jadi anak juga memiliki hak untuk bisa diwalikan oleh orang tuanya. Artinya Pak, perwalian di sini maksudnya apapun yang dilakukan oleh anak, kalau itu merupakan suatu kesalahan, orang tuanya ikut bertanggung jawab. Sampai sang anak sudah tidak lagi dibebankan perwaliannya kepada sang anak. Kalau laki-laki sampai umur balik, tapi kalau untuk perempuan sampai umur menikah. Nah, jadi maka ini juga hak mereka atas orang tuanya.
Baik, lainnya jamaah sekalian, hak-hak anak yang hendaknya kita tunaikan ya. Namun seperti yang tadi saya katakan, untuk nasab, nafkah, hadonah dan wilayah nanti insyaallah mungkin akan kita bahas lebih detail lagi. Ada pembahasan secara khusus ya, ini baru secara global saja. Dan intinya kesimpulannya adalah anak ini investasi sekaligus juga ujian ya. Jangan kita abaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan dalam mendidik anak kita hingga nanti di yaumil qiyamah menjadi bagian dari orang-orang yang berbahagia, karena mereka tidak menuntut kita atas apa yang kita lakukan di dunia ini, tapi malah memberikan kebahagiaan sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian, karena waktu juga lah yang membatasi kita. Di kayaknya juga ada mendung, mungkin ada jemuran yang mau diangkat. Kita cukupkan ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.